sepanjang hari ini, selain daripada saya ini, kalau orang-orang bilang, hah 5 kali gitu ya, orang bilang semangat ya. Kalau buat saya ya, adalah tempat yang terbaik yang bisa saya lewatkan hari Minggu. Yaitu apa? Mengajar di rumah Tuhan. Apalagi bisa spend time sama GMS Samarinda di tempat ini. Dan di tengah-tengah Anda juga sudah kembali hadir gembala yang Anda kangeni, yang Anda sudah doakan, Anda support selama ini. Welcome home Pastor Aan. Anda yang sama-sama welcome dalam hitungan ketiga boleh katakan welcome home. 1, 2, 3. Such a good time. God is so good in your life, Pastor Aan. Selain daripada Tuhan baik, saya menyaksikan dari kemarin hari Sabtu anak-anak muda sampai sepanjang hari ini keluarga dan juga anak muda tadi di jam 1.30. Tuhan begitu setia. Saya melihat dari kunjungan saya yang kemarin sampai hari ini, saya melihat jemaat bertumbuh semakin solid dan semakin mengenal Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat kasih setia Tuhan. Thank you buat pelayanannya Pastor Aan di Samarinda. Saya sepanjang hari di tempat ini fisik terbatas tapi roh ini menyala-nyala ya. Roh ini menyala-nyala. Tadi melayani anak muda. Saya sampaikan kepada companion saya ya, ada Pak Irwin sama Bu Irma. Saya bilang anak muda di sini tuh solid banget ya. Anak muda di sini waktu saya menyembah dengan mereka saya sampai gak bisa khotbah loh Bapak Ibu. Saya di depan saya cuma menangis, bukan menangis karena perasaan ya. Tapi saya gak bisa berkata-kata, saya gentar. Karena saya melihat anak-anak muda itu bukan cuma anak muda yang biasa. Mereka itu siap dipakai Tuhan. Mereka tuh bukan cuma siap, mereka tuh seperti orang yang menggapai tangannya ke langit. Dan begitu desperate, pakai aku Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Sampai saya gak bisa khotbah. Dan menyembah tadi di sini begitu dalam, nggak seperti cuman liturgi ibadah, lagu praise, lagu worship, begitu dalam tadi Bapak Ibu bersama dengan anak-anak muda, seolah-olah antara panggung sama jemaat itu nggak ada jarak lagi, seperti menyatu menyembah sama Tuhan, mengangkat tangan dan satu generasi satu angkatan itu sepakat kalau kita itu akan masuk ke dalam pemakaian Tuhan. Kalau Anda anak muda di tempat ini, Anda cemplungkan diri yuk ke Army of God. Karena ada visi Tuhan lewat penggembalaan Army of God. Ada mimpi dan penglihatan pesan khusus. Kalau kamu adalah remaja, ikut yang teen. Kalau kamu masih kuliah atau kamu anak muda yang baru lulus, ikuti yang youth. Tuhan berbicara lewat gerejanya. Dan Tuhan berbicara lewat penggembalaan di GMS ini namanya Army of God ya. Bapak Ibu yang ada anaknya, sepupunya, ponakannya, dorong mereka ke AOG. Saya menyampaikan salam karena saya adalah gembala AOG ya tentunya. Margaret Wu menggembalakan Army of God di Surabaya. Saya bawa salam dari anak-anak muda yang dipakai Tuhan dahsyat itu di sana, luar biasa. Anak-anak muda yang potensi-potensi, yang cinta Tuhan. Mereka memberikan salam kepada GMS Samarinda. Kalau Anda juga memberikan salam balik, boleh lambaikan tangan. Nanti saya sampaikan salamnya ya, pasti. Saya kembali nanti hari Sabtu, saya akan sampaikan salam dari GMS Samarinda. Baiklah, di ibadah yang keempat ini, saya akan sampaikan bagaimana hidup kita yang menuju kepada satu tujuan semakin serupa dengan Kristus. Area yang harus diubahkan boleh tolong ditampilkan. Ada 4 area sudah saya bahas sepanjang hari. Bapak Ibu dengarkan komplitnya. Karena ini area-area yang kita perlu kerjakan sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita dipanggil gitu ya. Kita belum menjadi sempurna, tapi baiklah kita secara sengaja mengusahakan tujuan utama orang Kristen adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pikiran kita, karakter kita, hubungan kita, dan pastinya pelayanan kita. Ini bergerak dari inside out ya. Pikiran itu di dalam kita, karakter kita itu adalah kita. Kemudian kita harus bergerak, kemudian menjadi hubungan, kemudian menjadi pelayanan. Karena orang Kristen gak boleh egois. Orang Kristen gak dipanggil untuk hidup sendiri. Apalagi hidup untuk diri sendiri. Jelas itu bukan orang percaya. Orang percaya dipanggil berkomunitas.
Orang percaya dipanggil untuk membangun hubungan. Orang percaya dipanggil untuk persekutuan sesama orang percaya. Dipanggil untuk bergereja. Makanya dari dalam diubah harus keluar. Jadi bukan hanya dalam diubah menjadi orang baik tapi gak mau berinteraksi. Jadi orang baik tapi gak mau bersosial gitu. Makanya area yang diubahkan selain daripada pikiran, karakter, hubungan juga harus mengalami terobosan. Hubungan dengan sesama juga harus mengalami pemulihan. Dan kemudian yang ini pelayanan yang diubahkan. Kita bukan orang Kristen yang egois, tapi kita akan Tuhan pakai di ladangnya untuk mengasihi dan untuk melayani sesama. Boleh sama-sama katakan amin. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan sewaktu memberi makan 5.000 orang. Dengan memakai apa? Dengan memakai cakalang. Dengan memakan 5 roti dan 2 ikan. Kita buka sama-sama di Lukas. Pasal yang ke-9 ayat 10 sampai 18. Lukas 9. Yesus memberi makan 5.000 orang. Lewat perikop ini, kenapa ini berat ya? Oh enggak ya. Lewat perikop ini kita bisa melihat karakter melayani Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Yang kita perlu lakukan apa? Cukup ditiru. Ya, ditiru aja. Persis yang Yesus lakukan, kita lakukan. Kita melayani seperti Yesus melayani. Kita melayani karena Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan, menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Saya berhenti di sana. Karena nanti kita akan baca perikop ini di kitab yang berbeda. Kita akan lihat nanti kitab Yohanes, kita akan lihat kitab Matius. Karena memberi makan kepada 5.000 orang ini tercatat di beberapa kitab Injil. Dan saya pengen meng-highlight kata-kata yang bagus-bagus ya. Yang saya pengen highlight di sini adalah di ayat 11. Waktu Tuhan Yesus sudah melayani seharian. Capek ya. Dia sudah diikutin orang banyak. Mengajar kepada orang banyak. Yesus menyingkir ke Betsaida. Terus pengen dengar cerita daripada murid-muridnya. Pengen ada me time gitu lah ya ceritanya sama murid-muridnya ya. Tapi waktu toleh, loh ini orang banyak masih ngikut aja. Ya, mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sudah menyingkir ke Betsaida. Mereka tetap ikut. Kemudian saya pengen meng-highlight kata ini di ayat yang ke-11. Ia menerima mereka. Ia menerima dan menyembuhkan. Boleh sama-sama katakan menerima dan menyembuhkan. Tuhan Yesus pengen sendiri loh. Capek loh ya. Dan dia waktu capek pun dia gak menolak. Dia menerima. Dan waktu dia menerima, Tuhan Yesus yang maha tahu itu, tahu gak? Kalau misalnya dengan tindakan dia menerima, toh pada akhirnya ditolak. Toh pada akhirnya waktu ditanya, mau bebaskan Barabas atau Tuhan Yesus? Mereka bilang, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan itu tahu gak? Tahu Tuhan Yesus sudah bisa melihat ke depan. Dan dia berjalan di dalam ketaatan walaupun demikian dia tetap melayani, menyembuhkan, dia tetap menerima. Dia tahu orang menolak dia, tapi Tuhan gak bilang kayak begini, buat apa sih aku susah-susah pelayanan, toh akhirnya ditolak. Buat apa sih aku melakukan semua ini, orang loh gak melihat baiknya aku, tapi cuman
protes dan tahu jelek-jeleknya. Inilah karakter Tuhan Yesus melayani yang perlu kita teladani. Pelayanan itu bukan tentang kita. Pelayanan itu bukan mencari fokus kepada diri sendiri, tapi pelayanan itu fokusnya kepada kebutuhan orang lain. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, tapi kalau waktu pelayanan kita fokus kepada diri sendiri, kita akan gagal meneladani Tuhan Yesus. Karena ujungnya Tuhan Yesus tahu ditolak, melakukan semua mujizat, belas kasihan, semua kebaikan, itu pun tetap ditolak. Tapi apakah Tuhan Yesus berhenti melakukannya? Enggak. Capek-capek pun Tuhan Yesus menerima mereka. Tuhan Yesus menolak, menolak untuk mengikuti perasaannya sendiri. Menolak untuk, ini manusia, mau dilayani, mau dikasihani. Tetap kok, mereka itu akan tetap menolak Tuhan Yesus. Sewaktu kita pelayanan harus didasari oleh belas kasihan. Pelayanan itu harus didasari oleh kebutuhan orang lain. Orang lapar, waktu itu waktu mereka lapar semua di situ, hari sudah menjelang sore ya. Di Matius 14 ayat 16 kita lihat sama-sama. Tadi di Lukas ya. Sekarang cerita yang sama, mujizat yang sama terjadi ada di Matius. Kita lihat apa yang terjadi sewaktu hari menjelang sore. Matius 14 ayat 16. 14 ayat 16. 15 saya baca ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Aduh, kita bisa bayangkan ya, muridnya itu kayaknya udah capek deh. Aduh, baru aja kita menyingkir, mau menyendiri. Diterima lagi orang banyak ini. Baru aja di rumah mau istirahat, tamu datang lagi. Gitu loh ceritanya ya. Selain daripada Tuhan Yesus menerima mereka, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Melihat kebutuhan mereka. Melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perlukan. Dan Tuhan Yesus melayani mereka. Sampai udah mau malam, murid-muridnya bilang, udah malam. Ya, mereka itu disuruh pergi aja untuk beli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus kasih mereka makan. Wow. Sudah capek, terima tamu, enggak istirahat, melayani menyembuhkan. Kemudian kasih makan lagi, God bless you yang barusan bersin. Dikasih makan lagi. Waktu Tuhan ngomong ya sama Filipus, yang ngajak ngomong. Nanti kalau kita lihat yang berconversation, yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, itu adalah Filipus yang bilang, suruh mereka ke desa-desa cari makan. Filipus kampung halamannya di Betsaida. Ya, jadi Filipus itu tahu ya, kalau udah malam di situ tuh nggak ada makanan gitu loh. Repot cari makanan karena dia kampung halamannya di sana, dia tahu lah ya ada apa. Wah, kalau mau kuliner di Betsaida cari Filipus. Karena dia dari situ. Tuhan bilang apa? Enggak. Jangan suruh mereka pergi. Kamu yang cari makan. Tuhan Yesus tahu. Filipus itu adalah orang di sana. Kamu bisa lakukan bagianmu gitu loh. Jangan suruh mereka pergi. Kita juga Tuhan bilang. Selain daripada lapar fisik ya. Tahu apa yang lebih bahaya? Orang di sekeliling kita. Itu kelaparan rohani. Apakah kita menjadi murid yang mengatakan, ya cari Tuhan sendirilah. Tuhan bilang, enggak. Jangan suruh mereka cari. Kamu yang beritakan Injil. Kamu yang kasih makan kepada orang-orang yang lapar. Kalau kamu mau menjadi serupa dengan Kristus, kamu yang jemput bola. Orang di luar sana Bapak Ibu, lapar akan kebenaran. Dunia menawarkan harapan kosong. Dunia menawarkan kepuasan yang sia-sia. Mereka kelaparan. Mencari ini gak bisa memuaskan. Mencari solusi. Tidak ada pengharapan. Siapa yang mengisi kelaparan mereka? Kitalah yang terpanggil untuk mengisi
Orang-orang yang lapar di luar sana. Berbicara lapar. Tuhan menekankan orang-orang yang lapar kebenaran adalah tugas kita orang percaya untuk memberi makan. Kalau kita sudah diubahkan, pasti kita tergerak oleh belas kasihan, pasti. Kalau kita mengalami pertobatan dan kita mengalami betapa besar kasih pengorbananmu Tuhan, dan dosaku dilempar sejauh timur ke barat, tidak kau hitung pelanggaranku. Kalau Anda menyadari betapa besarnya kasih karunia itu, tidak mungkin orang yang ngalamin pertobatan gak ada belas kasihan sama orang yang kelaparan di luar sana. Kita sendiri harus bisa ditegur oleh Roh Kudus kalau sampai hati kita ini udah cuek. Kita sendiri harusnya mau dikoreksi oleh Roh Kudus. Kalau waktu kita bilang belas kasihan kepada orang yang belum percaya, belas kasihan tergerak sama orang yang lapar kebenaran di luar sana. Kalau hati kita ini gak tergerak, berarti ada sebuah tanda. Kita lupa akan kasih karunia Tuhan. Kita tidak lagi ada di kasih mula-mula yang membuat kita yang harusnya menanggung segala dosa. Tapi kita diampuni, kita diterima. Jangan-jangan kita gak hidup lagi di dalam kasih karunia itu. Jangan-jangan kita lupa sama yang namanya kasih mula-mula. Orang yang masih hidup di dalam kasih karunia dan terus hidup di dalam kasih mula-mula, orang itu pasti akan punya belas kasihan. Orang itu gak mungkin tinggal diam kalau orang kelaparan di luar sana. Nah, waktu Tuhan Yesus bilang sama Filipus, tidak, mereka tidak perlu pergi. Kamu yang harus memberikan mereka makan. Nah, Filipus jawab apa nih? Kita lihat jawabannya ada di Yohanes. Kita lihat sama-sama Yohanes 6. Saya buka di setiap kitab yang berbeda gak apa-apa ya. Karena ini saya sambungkan begitu lengkap kalau kita gabung. Ada di Yohanes 6 ayat 5. 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepada dia, berkatalah ia kepada Filipus. Ya, di Yohanes ada bilang, itu Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tuhan tahu, Filipus itu pasti tahu karena itu kampung halamannya. Kalau Tuhan mau kita melayani, Tuhan tahu apa yang kita punya. Tuhan gak pernah meminta apa yang kita gak punya. Tuhan tahu kita paling gak punya informasi. Tuhan tahu kita punya kenalan. Tuhan tahu kita punya talenta. Tuhan Yesus tanya sama Filipus. Karena harusnya Filipus yang dari kampung itu, dari Betsaida, adalah orang yang paling tepat ditanya. Tapi apa jawab Filipus? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, ya, mencobai Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Kita berhenti di sana. Filipus bilang, roti yang kalau kita beli seharga 200 dinar. 200 dinar itu 6 bulan gaji. Ya. Jadi dia bilang seandainya 6 bulan gaji dikumpul. Itu gak bisa makasih makan ini semua orang banyak. Dia bilang kalau kita punya resource yang segini gak cukup. Kemudian Andreas saudaranya Simon Petrus bilang. Ini ada anak kecil bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Apa artinya ini? Sering sekali waktu kita mau pelayanan dan Tuhan mau pakai kita, apa yang kita punya kita anggap gak punya. Kita selalu kaca pembesar dan membesar-besarkan kekurangan kita. Memang kita gak punya kelebihan yang gimana-gimana gitu lah ya. Gak kelihatan kita tuh multi talenta atau gimana. Tapi sering sekali apa yang kita punya, kita lebay-lebaykan, kita lebih-lebihkan, kita katakan, talentaku apalah artinya.
Sebenarnya kita itu punya waktu. Kalau aku membantu, sudah banyak yang bantu. Nggak ada aku pun, nggak apa-apa. Udah rame yang ikut, kalau aku nggak ikut pun nggak apa-apa. Sering sekali kita mengecilkan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kita mengecilkan kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Contoh 5 roti jelai ini, supaya kita pelajari. Di zaman itu, jelai, kalau roti dibuat dari jelai, itu adalah roti yang paling murah. Karena jelai itu hampir tidak ada harganya. Dan kalau saya pelajari di dalam komentari dan kemudian latar belakang cerita ini ya, ikan yang dibawa sama anak kecil ini bukan ikan kerapu Bapak Ibu, tapi ikan kecil, ikan asin. Berarti anak ini bukan dari keluarga yang punya. Dia itu cuma bawa bekal roti yang paling murah dan ikan paling kecil 2. Dan dia pikir kalau aku makan ini sudahlah cukup buat aku saja. Kebayang gak Bapak Ibu? Kalau anak kecil ini bawa bekal, dia dikasih mamanya dari keluarga yang apa adanya dan sederhana. Kira-kira ya, di situ ada 5.000 laki-laki kan tercatat kan? Kan belum tercatat tante-tante dan mama-mama yang ikut. Kira-kira kalau tante-tante dan mama-mama yang ikut, belum lagi kalau dia bawa anaknya. Kira-kira di dalam tasnya ada ayam goreng gak? Ada pasti. Pasti disiapkan bekal buat suaminya, dia siapkan bekal buat anaknya. Takut namanya keluar kota, ikut seminar gitu ya. Pasti bawa snack lah. Tapi kok bisa? Dari 5.000, dari sekian banyaknya orang, kok justru anak kecil yang keluarkan rotinya yang murah, yang cukup hanya dia makan 5 roti jelai dan 2 ikan itu. Yang lain kemana? Yang lain kok gak keluarin ayam gorengnya loh? Yang lain kok gak keluarin sandwichnya loh? Kok gak keluarin nasi tuna pedasnya, nasi bakarnya, patin bakarnya? Kok gak dikeluarin? Tapi roti dan 2 ikan asin ini dikeluarkan. Tuhan mau mengajarkan kepada kita ya. Pelayanan itu dimulai dari mempersembahkan keterbatasan kita. Katakan amin. Pelayanan itu dimulai dari mempersembahkan keterbatasan kita ke tangan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan mengajarkan kepada Filipus dan Andreas. Karena di ayat sebelumnya Tuhan bilang apa? Karena Tuhan tahu sebentar lagi dia mau melakukan apa. Jadi Tuhan tanya untuk mencobai mereka. Dan begitulah manusia selalu mengecilkan. Aduh, aku bisa bantu apalah. Aduh, aku bisa melayani. Aduh, yang aku punya dibandingkan dia lo bisa support kayak begini. Kalau aku kasih segini gak ada apa-apanya. Mari kita sama-sama bertobat Bapak Ibu. Karena pelayanan itu gak tunggu kita sempurna. Melayani orang lain itu gak tunggu kita itu punya lebih-lebih. Tapi 5 roti 2 ikan cukup kalau kita serahkan ke tangan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Dan ternyata dari sekian banyaknya orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, anak kecil ini. Pernah gak kita berpikir, kenapa sih di dalam kejadian ini yang jatuh ke tangan Tuhan yang kemudian dibagi-bagikan menjadi mujizat. Kenapa sih? Itu adalah makanan anak kecil dan itu adalah makanan paling murah. Bersukacitalah karena sejelek-jeleknya, nggak bagus-bagusnya kita, Tuhan pun bisa pakai. Haleluya, amin. Anak kecil, roti yang paling murah, ikan yang paling kecil. Itu yang tercatat di sebuah mujizat terhebat. 5.000 orang makan, itu dari anak kecil. Bagaimana dengan Anda
yang punya tenaga? Bagaimana dengan Anda yang punya waktu? Sewaktu Tuhan menyatakan isi hatinya untuk Anda terlibat, apakah Anda masih menahan-nahan? Dan apakah Anda masih melihat kurangku ini, kurangku itu? Yang lain, mereka tahu they don't have enough, jadi mereka nggak kasih sama sekali. Tapi this little boy, dia kasih apa yang dia punya, sedikit yang dia punya, dan itu membuat perbedaan yang begitu besar dan perubahan yang begitu besar. Kemudian Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, wah, ini bagian yang buat saya very sweet ya, very sweet. Di sini ayat yang ke-10 kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saya berhenti di sana. Katakan sama-sama, duduk. Kenapa saya katakan so sweet? Tuhan Yesus kalau melayani itu gak asal-asalan. Tuhan Yesus kalau melayani gak cepat-cepat selesai. Jadi kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau kita melayani orang lain, jangan cuma sekedar menyelesaikan tugas. Kalau kita melayani, jangan cuma sekedar memenuhi tanggung jawab. Selesai-selesai, ya udah, pokoknya saya melayani. Tuhan Yesus sewaktu memberikan makan kepada 5.000 orang itu, repot gak? Repot. Tuhan Yesus bisa gak menghindari repot? Gak usah suruh duduk. Suruh mereka berdiri aja, berdoa. Turunkan mana, swat gitu ya. Terus hujan mana, tapi Tuhan Yesus gak lakukan. Tuhan Yesus pengen mereka enjoy. Tuhan Yesus suruh mereka duduk di grup. Dan di sini kan ada bilang kan, suruhlah mereka duduk karena di situ ada rumput. Kayak pantun aja. Suruh mereka duduk di situ ada rumput. Alkitab mencatat ini pasti bukan hanya cerita. Tapi itu menggambarkan isi hati Tuhan. Pengen mereka itu waktu makan gak buru-buru. Pengen mereka dilayani dengan servis terbaik. Supaya mereka dalam keadaan duduk dan makan. Dan mereka duduk pun di rumput. Supaya mereka apa? Waktu mereka grouping mereka bisa fellowship. Aduh. Itu loh yang ada di hati Tuhan. Kalau pelayanan itu gak asal-asalan. Gak cepet-cepet selesai. Supaya mereka bisa enjoy the meal. Pelayanan ini menjadi teladan bahwa waktu kita melayani, jangan cuma tugas kita selesai. Tapi pastikan bukan tugas yang diselesaikan. Tapi orang merasakan dampak daripada pelayanan kita. Kita menjadi saluran kasih buat orang yang kita layani. Kita pastikan orang itu merasakan kasih Tuhan. Kita pastikan orang itu melihat Tuhan lewat pelayanan kita. Jadi bukan pelayanan selesai. Yang penting saya udah jadwal saya udah selesai. Tapi benar-benar dilakukan untuk membawa dampak di dalam kehidupan orang lain. Dan setelah mereka duduk, begitu juga dilakukannya dengan ikan, dibagi-bagikan. Ini lagi yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus suruh muridnya bagi-bagikan. Wah, Tuhan Yesus yang melakukan mujizat itu. Tapi mujizat itu didistribusikan lewat tangan murid-muridnya. Tuhan gak skip murid-muridnya. Tuhan gak bilang, aduh kamu itu pesimis banget. Dari tadi tanya kamu beli makanan di mana. Kamu melihat ini gak ada arti lah, ini kurang lah, ini gak cukup lah. Ya sudah, berdiri sana. Lihat baik-baik apa yang akan aku lakukan. Mujizat terjadi. Terus muridnya gak ngapa-ngapain. Itu bukan Tuhan kita. Tuhan itu memakai tangan murid-muridnya untuk mendistribusi makanan. Dan Tuhan bekerja sama dengan murid-muridnya di dalam pelayanan. Kenapa kita tuh dipanggil untuk melayani? Tuhan bisa lakukan semuanya sendiri? Bisa. Tuhan mau kita ikut melayani karena tangan kita mau dipakai untuk mendistribusikan mujizat.
Karena saya yakin mujizat itu tidak terjadi waktu Tuhan Yesus mengucap syukur. Tapi mujizat itu terjadi dan muridnya kaget-kaget waktu bagi. Loh kok gak habis? Kok gak habis? Loh tadi udah belum ya? Hah udah? Kok masih banyak? Sisa 12 bakul. Yang terheran-heran, yang terkagum-kagum dan mengalami mujizat itu. Dan dilayani penuh sekali lagi. Siapa? Adalah murid-murid yang dipakai itu. Karena merekalah yang mendistribusikan dan mereka yang menyaksikan. Dari tangan mereka tidak habis-habisnya roti itu. Tidak habis-habisnya ikan itu. Sewaktu kita melayani, kita menjadi agen distribusi mujizat Bapak Ibu. Karena Tuhan cari alasan. Karena Tuhan itu cari alasan. Jangan kira pelayanan itu adalah kita memberi. Kita tuh gak pernah memberi kepada Tuhan. Kita gak bisa memberi sama Tuhan. Karena kenapa? Semua kita terima dengan kasih karunia. Jadi kalau versi kita memberi itu mengembalikan Bapak Ibu. Kita gak bisa kasih apa-apa kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu yang kasih ke kita. Apa yang kita miliki kalau Tuhan gak kasih. Di stop aja oksigen di hidung kita. Jadi yang lain punya oksigen tapi di hidung kita gak ada oksigen. Selesailah. Semua itu dikasih. Jadi kalau kita melayani itu bukan karena kita memberi. Kita mengembalikan kasih yang sudah kita terima. Dia memakai tangan murid-muridnya untuk melakukan dan mendistribusikan mujizat. Dan di dalam mereka mendistribusi, ditemukan apa? 12 bakul tersisa. Ya. Ditemukan 12 bakul tersisa. Mengajarkan kepada kita bahwa kalau Tuhan memberi, dia memberi di dalam kelimpahannya. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan gak pernah memberkati hanya sebatas cukup saja. Tapi melampaui apa yang kita pikirkan. Dia akan mengambil keterbatasan kita. Dan di dalam tangannya yang tidak terbatas, kemampuan kita yang terbatas, di dalam tangan dia yang tidak terbatas, semua resources kita akan dimultiplikasikan, akan dilipat gandakan. Yang percaya katakan amin. Dan sewaktu kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, the effectiveness it's beyond our expectation. Keefektivitasan dari talenta kita, kemampuan kita, itu akan melampaui ekspektasi kita. Dan Tuhan akan kerjakan. What you need to do, you take the first step. Ambillah langkah pertama and make yourself available. Buatlah diri Anda itu available. Buatlah diri Anda itu punya niat dan punya waktu untuk dipakai Tuhan. Mau saja dipakai Tuhan. Jangan tahan-tahan lagi. Tuhan Yesus gak impress loh sama kerumunan orang banyak yang mengikuti dia gitu ya. Dia impress sama hati yang haus dan lapar. Hati yang menginginkan kebenaran, tergeraklah oleh belas kasihan sehingga mujizat itu terjadi. Setelah 12 bakul itu penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti dan jelai yang lebih. Setelah orang makan, siapa yang bawa pulang? Orang-orang yang melayani. Murid-murid Tuhan Yesus. Dan ketika orang-orang itu melihat mujizat telah diadakannya, mereka berkata, dia ini benar-benar adalah nabi yang akan datang. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir ke gunung seorang diri. Jadi ya, suatu orang-orang menyaksikan itu. Wow, breaking news. Orang-orang langsung istilahnya pengen mengusung Yesus. Wow, hore. Mereka ingin menjadikan dia raja. Wah, inilah di akhir daripada pelayanan. Dia tidak mau kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dia tahu dia datang ke dunia bukan untuk menjadi raja yang dielu-elukan di muka bumi. Dia raja di atas segala raja. Sewaktu dia tahu itu, dia menyingkirkan dirinya ke gunung seorang diri. Pelajaran apa yang kita bisa ambil daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan di akhir daripada pelayanannya, memberi makan 5.000
orang, laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Pelajaran yang kita bisa kutip, pelayanan ujungnya adalah nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus waktu mau diangkat menjadi raja, dia menyingkir. Dia bilang, bukan, aku kesini untuk melakukan kehendak Bapakku. Bukan untuk dielu-elukan, bukan untuk diusung-usung, bukan untuk jadi raja. Bapak Ibu mau untuk kita semakin hari semakin diubahkan seperti Yesus? Amin. Maukah Anda mengambil langkah, membuat diri Anda available, membuat diri Anda tuh tersedia dan bersedia untuk dipakai Tuhan? Ada prinsip-prinsip yang saya ingin bagikan, 5 prinsip, 5 dasar di dalam teladan pelayanan Tuhan Yesus lewat 5 roti 2 ikan ini. Yang pertama, pelayanan tidak berfokus kepada diri sendiri, tetapi kepada kebutuhan orang lain. Bukan, aku capek kalau aku ngurusin orang terus, gimana dengan aku? Aku sendiri udah pusing dengan masalahku. Aku belum selesai dengan urusanku. Aku gak punya waktu untuk urusan orang lain. Urusan sendiri belum aku urus, urusan orang lain boro-boro gitu ya. Pelayanan itu tidak berfokus pada diri sendiri, tapi kepada kebutuhan orang lain yang digerakkan oleh belas kasihan. Sudah pelayanan sehari pun Tuhan Yesus gak menolak orang-orang yang datang kepada dia. Walaupun dia tahu orang-orang yang mengikuti dia 5.000 ini orang-orang yang sama juga kok nanti yang bilang salibkan dia. Ini orang-orang yang menolak dia juga kok. Tapi Tuhan Yesus menerima mereka karena mereka membutuhkan. Mulai hari ini kalau kita mau melayani orang lain, lihat saja kebutuhan orang itu. Lihat saja jamahan apa yang dia perlukan. Lihat saja apa yang Tuhan bisa lakukan untuk orang itu. Jangan lihat ke diri kita sendiri. Amin. Yang kedua, pelayanan didasari oleh belas kasihan, bukan kemampuan. Karena yang ketiga, boleh tampilkan yang ketiga? Pelayanan dimulai dari mempersembahkan keterbatasan kita ke tangan Tuhan yang tidak terbatas. Jangan lagi kita ngomong apa artinya kemampuanku ini. Aku dibandingkan itu gak ada apa-apanya. Jangan lagi bilang ini tidak ada artinya. Ini terlalu kecil, ini gak bisa, itu gak bisa. Tapi cukup serahkan ke tangan Tuhan saja. Engkau akan lihat engkau menjadi partner dan mujizat akan terjadi lewat hidup Anda yang menjadi saluran yang dipersembahkan untuk Tuhan. Amin. Yang keempat, pelayanan tidak sekedar menyelesaikan tugas, tapi menjadi saluran kasih Tuhan. Waktu pelayanan jangan buru-buru. Jangan hanya menyelesaikan tugas, tapi Tuhan Yesus suruh mereka duduk. Berkelompok. Di rumput ya. Make yourself comfortable yang enak. Baru didistribusi. Mereka sambil ngobrol-ngobrol, makan-makan. Matahari sudah mau terbenam. Saya membayangkannya pemandangan itu pasti indah. Kalau bukan karena belas kasihan sudah chaos. Kemungkinan kalau 5.000 orang itu dibubarkan, Bethsaida kemungkinan terjadi keributan. Karena apa? Orang-orang kelaparan. Toko sudah tutup. Hebohlah satu kampung karena orang kelaparan. Tapi lihat, orang duduk di rumput, berkelompok, ngobrol-ngobrol sambil makan. Pelayanan kita harusnya menjadikan orang itu yang dari ketakutan, dari khawatir, jadi tenang. Pelayanan kita itu harusnya membuat orang datang ke gereja itu ketemu damai sejahtera. Orang yang hatinya kacau ketemu kita karena ada pelayanan kita terhadap orang itu hatinya jadi lebih tenang. Saluran kasih Tuhan. Yang terakhir, pelayanan ujungnya adalah untuk nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita bisa sama-sama lakukan ini, tidak ada yang namanya burnout dalam pelayanan. Bapak Ibu gak masuk akal kalau ministry pelayanan orang itu burnout. Burnout itu apa? Sering orang pakai kata burnout kan. Kamu pernah burnout gak sih dalam ministry? Burnout itu lelah yang gak bisa dijelaskan. Capek gitu. Kamu pernah gak sih capek, lelah, letih, lesu pelayanan?
Kemungkinan perlu dievaluasi lagi. Kita melakukan pelayanan itu dengan apa? Apakah dengan kekuatan kita sendiri, dengan terpaksa, dengan terus melihat keterbatasan kita, dengan terus melihat masalah kita, fokus kepada diri sendiri, ya capek lah Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa pelayanan gak fokus kepada diri sendiri, tapi kita hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Kita akan melayani sampai akhir. Kaki kita akan kuat menghadap Tuhan di Sion. Yang mau sama-sama melayani Tuhan seumur hidupnya, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan.